Eh, Ah. Nah, udah nih. Oke, selamat siang dan malam semuanya. Ya, udah lama tidak berjumpa, tapi Sangat lama sih. sangat lama ya. Ya. Cuman Iya. podcast ini berbeda ya dari sebelumnya. Biasa kita ngebahas game ya, tapi kita udah mulai bosen ya, dan udah gak ada waktu buat main game karena Udah ganti capek. juga nama channelnya. Iya, udah ganti juga namanya Escape Gaming, cuman ini gak bahas game nih, goblok emang yang bikin. Nah, cuman kenapa udah kita gak ngebahas game? Pertama, gue udah capek pulang kantor ya dari Jakarta Betul. ke BSD, capek. Terus si Darian juga katanya Kuliah dan Gimana? mau sibuk nongkrong aja gitu. Jadi kayak Iya, lebih betul. penting nongkrong daripada main game katanya gitu. Itu nongkrong tuh kesibukan ya? Kesibukan, sekarang kesibukan. Kesibukan. Kalau di TikTok Iya. kan rame katanya kalau nggak nongkrong nanti bisa gila katanya gitu. Iya, betul. Jadi lebih penting nongkrong daripada main game. Jadi buat lu semua yang Ya. masih main game, mending kurang-kurangin main game ya. Karena Wah, pecah. cari temen mending daripada main game. Udah cari main Agak game. bertolak belakang opininya Iya. ya. Setelah kemarin channel gaming tuh gaming Iya. banget. Namanya Back Escape Gaming kan, gue juga bahas game. Cuman ya kurang-kurangin lah Benar. gitu. Ya, ntar lama-lama lu bisa gila juga kalau main game. Iya lu bener, capek. lu main game 24 jam ya, kayak lu pada tahu kan gue main Ya. Black Desert berjam-jam sampai nggak punya temen kan. Itu. Jadi ini kita kayaknya model-model kontennya kayak clean sound kayak Eno Bening gitu. Nah, benar. Itu bebas mau campur ngepost apa. general. Iya, terserah kita. Iya. Jadi bahasa Betul. juga nggak difilter kita di sini. Iya. Wih, kontol. Gak apa-apa. Lu ngomong kontol 10 kali gak apa-apa. Iya. Udah bisa. Iya. Oke, jadi selamat datang di segmen baru, asik. Segmen baru kita namanya, gue bingung. Belum kita tentuin sebenarnya. Belum tentuin, tapi karena keceplosannya tadi si Darian bilang segmen podcast Wibu. Jadi Vibu ya, double Vibu V. pakai V ya, Vibu. Yeah. Jadi sekarang ini ada gue yang belum tahu, mungkin ada Vibu yang belum tahu. Di sini ada gue, Wayan, dan juga belakang gue ada Sakura Miho. Sakura Miho ini sepuhnya VTuber. Kalau sekarang tuh di Indo itu mirip Kobokan. Nah, ini Sakura Miho lebih lucu. Kalau Kobokan kan ya lucu gitu kan, ini Sakura Miho lebih lucu. Kalau ini husbando seluruh umat wibu yang ada di dunia. Ada Darian sama husbando ya. Gojo ya. Gojo Satoru. Iya, si paling gojo udah. Semua orang yang cewek-cewek yang baru suka anime, gojo, tai lu anjing, gak usah sosok nonton anime anjing. Baru tahu dia tuh anime dari TikTok tuh biasanya. Iya, gitu biasa ngomong, gue anaknya anime banget, tai. Nontonnya kalau nggak Attack on Titan ya itu Jujutsu Kaisen. Biasa buat bisa deketin ibu-ibu yang lumayan berduit gitu kan. Anjing. Ibu-ibu elit lah. Iya, benar. Ibu-ibu extrovert lebih tepatnya ya mungkin. Ya, ibu-ibu yang ternyata ada juga ibu yang keren gitu kan. Nah, ini isi podcastnya ngerosting orang aja. Belum mulai lagi. Udah berapa menit? Udah 2 orang. Udah 2 orang. Kok 2 orang siapa? Siapa satunya nggak ada. Kita nggak ngerosting siapa-siapa. Baru ya pokoknya kita sekarang itu mau bahas apa kita nih? Kita ngebahasan kemarin tuh sempat bingung nih, apa sih kita mau ngebahas anime apa yang mau dibahas? Masalah si PA1 ini nggak nonton Spy X gitu kan. Gue nonton Spy X. Gue nge-batch. Gue buat yang nge-batch istilahnya gitu. Nge-batch. Jadi lu nunggu sampai 1 season. Ya benar. Ngumpulin sampai 1 season. Nah ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk oke lah, kita balik ke awal-awal kita nge-podcast dulu banget ngebahas game. Jadi betul. Udah kita ngebahas. Paling yang gue tau kalau Spy X itulah cosplay yang Mamayor kan. Nah itu gue tahu. Paling gitu dong. Karena bagus gitu kan kontennya. Iya benar. Nah jadi kita akan ngebahas pertama ini list list manga summer ya. Ya manga dan anime lah ya manga kan. Dan anime summer maksudnya. Jadi yang akan hadir tuh di tahun ini kira-kira ya. Yang udah gue list di My Anime List. Jadi sebenarnya kalian bisa buka di My Anime List, cuman kalau lu pada males, kalau mager bacakan. Gitu. Oke. Yang pertama ada topiknya apa nih? List yang pertama itu bentar. Oh, di sini nggak ditulis ya. Langsung cepet aja Discord. Ya. Di Discord nggak ditulis ya. Jadi kita langsung cepet. Nah, ini pertama ada Hataraku Mau Sama.
Nah, ini Ini anime yang lu kemarin sempat obrolin sama gue ya. anime Ini ya. yang anime Gimana? yang gua obrolin, yang gua bahas di sini, ya kan Hataraku mau sama nih. Nah, Heeh, Hataraku mau sama ini tuh ceritanya pasti udah banyak yang tahu kan. Nah, tapi yang heeh. menarik dari ini tuh, ini udah ditunggu sekitar berapa? 8 tahun apa 7 Lama tahun apa ya. 6 tahun? Udah lama lah pokoknya. Heeh. Nah, ini jadi ceritanya tentang isekai Isekai tapi lah. Heeh. kebalik. Jadi dianya ke dunia Dianya kita ke gitu, dunia real life sekarang. gitu. Iya, Mm-mm. iya. Nah, Benar-benar. ini season Unik. selanjutnya yang ditunggu gitu. Udah bertahun-tahun. Nah, makanya untuk developer No Game No Life ya, jangan anjing lu. Jangan sampai gue udah tua baru muncul ya. Iya, Brengsek ya. capek ya nungguin No Game No Iya. Life kan udah No Game No Life mampus udah gitu. ditunggu-tunggu ya. Iya. Maksudnya si Elite Classroom aja udah ada tuh. Season Udah, barunya. Iya. udah. Ini sisa No Game No Life doang nih. Yang bener aja nih. Heeh, Gitu heeh. yang gue kira Dan bahkan thanks to kenapa? Muse Indonesia, jadi wibu-wibu sekarang tuh tambah banyak ya. Maksud gua kan jadi Oh iya, gampang benar. nontonnya kan. Gampang Kayak nontonnya. Classroom kan sekarang udah ada di Muse, udah satu Oh season iya, full orang-orang gitu. yang pingin berasa jadi siapa namanya? Ano Koji, Ya, anjing itu yang ya. sok keren, Iya. pendiam anjing. Iya. Makanya gue boleh banyak gitu kan. Oh, gue berasa Ayano Iya. Koji gitu kan. Oh, gue Iya, pendiam iya. nih, tai lu semua. Oke. Tapi ini Ya, si anime yang lu bilang tadi sih gue nunggu karena kan istilahnya isekai udah salah satu apa ya tema yang udah banyak dipakai juga ya, udah capek ya, juga. Kalau kita yang kesana gitu kan capek gitu benar nontonnya. benar Tapi benar. ini dia balik unik gitu kalau Unik, gue ya. ini unik, benar. Menarik sih. Karena gue Hmm, nonton juga lucu gitu. Jadi kayak lucu. slice of life tapi Iya isekai benar tapi benar benar. Heeh, kayak Dragon Maid lah, Dragon Maid. heeh. Ya dari segi genre mungkin agak campur aduk ya, agak campur sari gitu kan. Ini ini Macem-macem deh. ini bego banget ini My Nameless. Temnya apa? Mitologi anjing. Ya gua nggak masuk akal. Ini bukan konten roasting, jangan di sini Gue dong. bingung banget. Mitologi apa Iya di iya. mitologi anjir? Iya Oh, iya iya iya. next ini lebih lucu nih. Nah, Kedua Kanojo Olkaris ya kita Light Tiger. nggak mau sesuai rundown aja. Top ref dulu kan atas top ref nih ya kan. Oh, gue kira disebutin satu-satu. Enggak usah ya, sesuai rundown aja. Iya kita secara rundown aja ya kan. Oh ya Top udah. ref, Oke. top ref. Berarti Nah, yang kedua ini lanjut ya ke Tokref ya. nah, Nah, ya top ref ini kan bakal muncul nih katanya season keduanya itu season kedua. tahun depan ya kan. Salah satunya Hmm. adalah karena setahu gue itu, sorry kalau gue salah ya, si ininya pengisi suara si Draken si siapa namanya Seiyunya itu kan kena kasus ini kan. Kasus selingkuh. Kasus selingkuh. Berselingkuh gitu kan. Lu kalau tahu pada Wiwi pasti tahu penyanyi Lisa lah. Lisa yang ngisi Kimetsu no Yaiba, tahu kan Lisa? Nah, Lisa itu itu dia suaminya. ngisi itu dia lagunya Sword Art Online. Iya, Sword Art kan Kimetsu no Yaiba sama movie kan dia juga yang ini kan. Ah. Yang ngisi. Nah, suaminya itu ya itu selingkuh ya. Oh ya? Gitu. Selingkuh sama underage. Kayaknya ya setahu gue ini. Gue lupa nih, mohon maaf nih. Kalau nggak salah underage gitu. Jadi dia kena kasus. Nah, berpengaruh kepada pastinya Tokref Ya, gitu kan. Karena kan dia pengisi Draken dan itu kan posisi yang sangat-sangat Draken kan apa orang ya? kedua, orang ketiga berarti. Ya, yang cukup banyak perannya lah gitu kan. Jadi terganggu juga. Kayaknya saya rasa tahun ini, cuman karena itu tahun depan gitu kan. Oh. Nah, kalau lu pendapat tuh gimana nih Tokref nih ya kan? Gimana nih? Bebas, kita mau bahas nggak usah season depannya nggak usah, mau bahas tentang anime nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya anime. Kan Bebas. gue terakhir itu anjing. Gue terakhir tuh sampai terakhir itu sampai yang berantem terakhirnya itu Draken diselamatin Takemichi kan. Ya, nah, terus gue ya di TikTok banyak lah sekilas kayak yang tawuran si siapa Tokyo lawan Valhalla itu. Iya, lawan Valhalla. Maksudnya grafiknya benar-benar wah gila keren banget. Mappa kalah gitu kan. Anjing. Mappa kalah EKE tai. Record of Ragnarok banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Goblok. Ya. Cuman ya gue karena gue udah baca jadi roasting Mappa kayak paling iya anjir, roasting Mappa bangsat kan bagus ya. Ya kan makanya gue bilang studio yang bikin Tokref memang keren banget sih. Itu berarti anime lu nggak sampai kelar berarti ya nontonnya. Enggak, cuman gue baca jadi gue udah tahu pas liat cuplikan pas gue liat cuplikannya oh ya segini gitu kan.
Tapi grafiknya ya sorry to say ya emang berantakan banget gitu kan. Nah, ya, cuman parah. Cuman ya gue akhirnya lihat visualnya gitu bagus. Nah, kalau harapan gue di season 2-nya sih sebenarnya ya kalau bisa sih yang bagus lah gitu grafiknya, karena benar. kayak gimana ya, story lu tuh udah bagus gitu, maksudnya unik story di mana ya gue nggak tahu tuh jatuhnya isekai atau apa ya, maksudnya kan bolak-balik gitu kan. Iya itu time travel sih itu. Time travel ya, kayak Iya. Steins Gate berarti kalau lu nonton ya. Gue belum Steins nonton Gate sih. ya mirip kayak gitu sih Mirip kan? kayaknya ya, karena gue nggak nonton juga. Nah, Ya berarti pokoknya dia campur action cuman ya itu time travel gitulah. nah iya maksud gue adalah kenapa kok grafiknya bisa sebuluk itu gitu loh. Maksud gue Sebelum itu. nggak apa-apa beberapa episode yang nggak, tapi jangan sampai yang berantem intinya gitu loh. Kayak misalkan yang ditusuk itu anjing, gue nonton ya Allah kaku banget. Kurang gitu. gitu. Anjir meeting kelar 10 menit lagi anjir. Oke. Ya. Oke, tadi tuh bahasannya sampai lu kata nonton anime sampai apa ya? Tusuk-tusukan itu ya? Sampai tusuk-tusukan ya. Tadi ada sedikit kendala nih emang. Zoom anjing. Kita pindah ke Discord ini ya. Nah, jadi gua sampai mana? Sampai tusuk-tusukan ya si itu ya? Iya, pokoknya lu baca sampai manganya doang lah yang jauh gitu kan. Iya, benar. Nah, ya berharap itu sih gua sama season 2 harapan gua gitu. Terus season 2 itu ya. Season 2 kalau dari lu gimana nih? Maksudnya anjing kayak bikin gaming banget. Karena kan gue yang ngikutin juga kan. Jadi ya harapannya benar, karena memang kan satunya yang bikin jelek itu adalah animasinya jelek season 1 kan. Lumayan jelek lah dan cerita sebenarnya kalau lu baca full sampai ngikutin yang sekarang, ceritanya tuh bagus dari awal sampai pertengahan doang. Masih oke lah karena kan kita baru nonton gitu ibaratnya benar. Masih fresh. Cuman nanti setelah udah lewat pertengahan, pokoknya lu kalau nonton tuh Black Dragon ke atas udah mulai dragging tuh. Ya kan? Udah mulai namanya kayak Dragon Ball. Jadi cerita ditambah-tambahin ya kan. Gak jelas tuh udah benar. Ibaratnya udah end sampai situ, si ceweknya udah selamat. Harusnya udah gitu. Udah ya kan. Emang abis itu kan intinya. Iya, kan objektif awalnya memang nyelamatin ceweknya kan. Ceweknya. Ternyata dilanjutin, nih spoiler ya, dilanjutin sampai si Mikey-nya jahat mau nyelamatin Mikey. Menurut gua kan terlalu nakama banget. Iya gitu. benar. Kalau orang jadi jahat ya udah stop, biarin aja dia hidup dia dah. Iya benar. Kan tujuannya buat cewek ini kan karena lu suka sama si Hinata kan? Hinata kan namanya? Iya Hinata benar. Gitu. Soalnya di manganya Bang, itu dia tuh udah mau kawin sama si Hinata ini. Udah mau kawin tapi si goblok ini tuh sosok peduli sama si Mikey. Gitu. Oh karena Mikey-nya gak datang ke kawinannya gitu? Gak dateng. Goblok anjing. Ya kalau gak datang ya udah, kenapa anjing? Kenapa kalau gak datang? Wah lucu banget. Hidup dia ya. Iya. Kan biarin aja. Emang setiap kawinan lu harus datang Tahu ya tanya mak lu. Wah gak bener nih. Jadi tuh bahkan sampai yang terakhir infonya adalah penjualan manganya itu turun. Jadi popularitas Warcraft tuh turun Bang. Karena terlalu maksa ya? Udah maksa banget gitu. Cerita tuh udah cuma fan service berantem doang. Iya gitu benar. kan. Ceritanya juga udah mulai nggak jelas. Kalau emang lu mau nonton berantem, nonton Baki sih. Baki bagus. Baki memang fokusnya kan berantem banget nih. Ceritanya juga nggak lebay gitu kan. Oke lah kalau Baki. Karena kasihan gitu. Ibaratnya animenya mau tayang season 2 tapi hype-nya udah turun. Hype-nya gitu turun. Kan, makanya gue juga kaget kok. Jadi arc Valhalla tuh bagus loh sebenarnya menurut gue. Dan kalau misalkan dikemas sama grafik yang bagus, terus kayak maksudnya lu bikin kayak Kimetsu no Yaiba deh, lebay gitu, itu udah bagus. Iya. Budgetnya sih gila sih kalau Kimetsu ya. Mungkin dia nggak kuat juga sih. Cuman seenggaknya rapi lah gitu. Iya kan? Rapi gitu. Jangan kayak Record of Ragnarok dan Boruto gitu kan. Ya wah itu kacau sih Boruto. Boruto tuh sebenarnya money milking banget menurut gue. Iya. Mimiknya nggak bisa bener gitu kan. Iya kacau. Gitu. Bagus. Jadi Boruto tuh bikin itu doang openingnya bagus. Iya openingnya bagus. Benar-benar family friendly dan bagus lah, warnanya bagus itu kan. Iya udah gitu. Ya maksud gue kasihan gak sih kayak orang udah budget bikin gede-gede nih kan, yang ternyata mungkin hype-nya mungkin gede di Indo doang karena kan ada di Muse ya biasanya gitu. Iya benar. Cuman untuk mendunia kayaknya
kagak bakal ke semuanya juga. Kayak Pengen nonton lagi. Hype awal tuh kayaknya karena berantem terus si Drakennya keren gitu. Orang lebih suka Draken dibanding Mikey. Karakternya secara desain jujur Thor bagus gitu. Walaupun agak lebay ya, tato di mana-mana kan itu kan agak anjing, maksudnya anak SMA enggak dikeluarin anjing gitu kan. Enggak masuk akal. Terus lu sekolah datang-datang nendang-nendang orang gitu kan, enggak masuk akal anjing. Benar. Udah gitu anak SMA buka geng narkobaan gitu kan, gengnya kan usaha narkoba kan enggak mungkin ada di sini kan. Iya benar. Ya ada, cuman enggak mungkin selebay itu sih menurutku. Ya. Paling aman adalah emang Crow Zero sama Hakenlo tuh oke lah. Iya, gitu kan. Sebenarnya lebih make sense Crow Zero karena jarang sih orang kayak kita ngomongin narkoba gitu di Indo, kayak orang kalau pakai narkoba nggak mungkin berantem kiri kanan. Berantem berarti maling gitu, udah maling gitu dia pasti. Ya. Gitu. Kecuali dia aduh ini terlalu ngomongin narkoba jangan deh. Gak usah. Nanti out of topic. Oke, berarti kita next ini harapan kita bagus lah ya, harus sengaja ini. Apalagi ini arc, aduh spoiler lagi nih. Arc apa? Arc apa sih namanya? Dragon apa? Black Dragon. Nah itu bagus sih. Gue berharap di pertempuran terakhir. Kalau kalian ekspektasinya season 2 bakal turun flow-nya gitu, tapi enggak kok. Soalnya Black Dragon bagus itu. Masih bagus. Black Dragon bagus. Masih bagus kok. Black Dragon bagus kok. Gitu. Aman lah ya. Lanjut. Berarti BNH season 6 ya? BNH. Gue lihat BNH ini season 6 ini kemarin gue nonton trailernya, ternyata tuh arc dia mau itu ya. Metal Liberation campur sama. Ya, kan udah jadi satu kan. Berarti ini arc kalau di manganya ini dia si siapa namanya? Heroes nangkepin pengkhianat nih. Jadi mau ngegerebek si ini kan. Nah, ini arc lagi yang mau war gede nih, war gede tapi war pertama nih ya. Karena spoiler lagi nih, spoiler alert, mending jangan ditonton tuh banyak spoilernya. Ini harusnya yang nonton kita ini udah wibu akut ya, benar. Jadi arc ini nih menuju ke arc yang sangat dark di BNH menurut gue. Karena ini menuju arc di mana Deku akan menemukan jati dirinya. Asik. Betul. Setelah sekian episode yang masih meraba-raba ya kan. Setia dia culun dan anjing gue. Iya. Sekarang mulai ada muncul kekuatan baru. Nah ini arc titik balik bahwa shonen itu nggak seharusnya tuh happy terus gitu. Nggak seceria itu lah. Nggak seceria itu. Nah ini arc yang harus ditunggu dan harus ditonton karena banyak banget. Ya, gue juga kaget gitu pas baca kayak anjing gitu, kayak terlalu banyak anjing gitu di dalam arc ini. Jadi seru. Jadi 2 arc terakhirnya. Jadi season gue nggak tahu itu dia masuknya di season 7 atau enggak. Tapi kalau misalkan ini wajib banget tunggu season 6 season 7. Dan semoga animasinya bagus. Kayak di season 6 sih. Season 6 nih soalnya kita nanti. Animasinya semoga bagus karena ya gue berharap di sini kan lebih masif nih kan, lebih banyak kayak partikel pasti kan gitu. Dan ini juga apa namanya, sejauh ini Tokref nggak tuh BNHA kan emang bagus ya kan animasinya selalu bagus sih. Aku ya apa Toho gitu, gue lupa, pokoknya masih bagus lah gitu. Kita cek season berapa? Season 6 tayangnya itu gue lupa, kalau nggak tahun ini tahun depan pokoknya dah, paling lama tahun depan. Studio gitu. Musim gugur 2022 berarti musim gugur itu tahun ini. Akhir tahun ini. Dekat-dekat akhir tahun ya. Tahun ini. Dan kalau kalian lihat di animenya kan season 5 tuh Deku udah ada Black Whip tuh ya kan. Udah ada baru Black Whip ya? Baru Black Whip doang. Nah, nanti season depan kayaknya udah mulai banyak tuh apa namanya? Kekuatan ya kan, quirknya. Makin tambah banyak gitu kan. Benar. Ya semoga fansnya banyak dan manganya juga lagi seru, jadi gimana Bang? Semoga bikin gua, maksudnya ini anime yang bikin gua nonton movie-nya ini, yang movie-nya dia sama yang canon itu loh, yang dia ketemu sahabatnya One for All.
Oh iya si yang kacamataan. Itu aja, maksudnya movie-nya aja bikin gua nangis gitu. Maksudnya ya semoga di sini bisa bikin gua apa? Terharu lah sama Iya, perjuangannya, apalagi ini menuju ending lah. ending dan pendewasaan dari Deku gitu loh, bahwa hidup Ya. itu berat gitu. Sulit. 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 Hmm. Oke. Movie sih bagus sih. Movie-nya bagus sih. Belum nggak ada yang dibikin movie ya sama dia, BNH ya. Maksudnya movie lagi bakal ada apa enggak gitu? Maksudnya movie nggak ada, yang canon gitu nggak ada. Movie so far sih Terakhir gue nggak nggak kenan nonton sih tuh yang jatuhnya. lebay itu. Gue nggak Ya sih nonton nggak tuh. kenan sih. Ya, yang lebay itu maksudnya yang ini ya, yang Bakugo sama Deku. Yang Yang mana? punya One for All itu kan sih? Bukan ya? Bukan yang Beneran itu terakhir apa tuh. lagi? Yang terakhir gue nggak nonton tuh. Yang mereka jadi Oh, buron. Karena katanya ya, biasa aja. kita nggak terlalu ngikutin sih soalnya Bena. Maksudnya ngikutin cuman nggak segik itulah Ah, gitu. ah, ah. Gak paham, paham banget itu. Tapi oke lah ya. Patut Oke. ditunggu lah. Patut ditunggu sih yang season 6 karena bagus. Bagus Oke. bagus. Berarti next ini Mob Psycho ya. Mob Psycho gimana? Ya, gue mau nambahin Apa satu tuh? anime lupa. Fire Force ya kan. Fire Force tuh jadi Wah, mau ada season 3 ya. Season 3 season 2. Fire Season 3 Force kayaknya. terakhir itu latihan ya, bukan ya? Akhirnya tuh pokoknya adiknya itu sudah menuju menjadi baik lah. Adiknya kan jatuh. Gua Masuk nggak, geng lu baca putih kan. manganya. Manganya belum tamat manganya gue. Tapi Gue lu masih baca. ngikutin anime. Baca. Oh, Tapi beberapa chapter setelah oh. animenya nggak jauh. Belum jauh banget. Gua kan terakhir nonton yang dia mau latihan ya kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Anjing 2019. Iya. Pokoknya tamatnya itu nggak jauh lah. Maksudnya dia cuma 100-200 chapter nggak salah deh. Oh, udah Manganya tamat. gitu. Udah tamat, manga udah tamat. Baru tamat kemarin kok. Sebulan 2 bulan yang Oh, lalu kalau nggak salah ya. cepet banget. Udah tamat. Udah Bagus tamat. sebenarnya Fire Force bagus sih. Animasi bagus loh. Terus yang bikin Mappa Oh, juga setahu gua. apa juga. Bentar Bagus. gue sambil coba Iya iya. ngelihat nih. Jadi gue lupa season 2 apa season 3 yang lagi dibikin gitu. Yang mau tayang kalau nggak salah tahun depan juga deh. Gitu. Karena kalau di sini season Oke, ini episode terakhirnya kan ada Season kayak di season 2 si siapa namanya? season 2 ya. Siapa sih karakter utamanya nih? Si Shira ya? Aduh. Si Shinra. Shinra ya? Shinra ini kan kayak mulai tahu kekuatannya kan. Nah, kalau gue lihat iya Ya. di sini dia lama latihan nih sama si divisi ke Si siapa sih itu yang punya dua apa quirk, tuh? yang punya dua kekuatan tuh? Kedua sama ketiga. Oh, si yang apa? Oh, iya yang latihan berarti lu udah tamat itu kan? Chapter Udah apa ini ya kan? season 2 kan? Nah, sama si yang OP itu kan yang kayak ibaratnya Gojo-nya di ini. Iya, dia punya Gojo dua itu kan, dua apa namanya? Benimaru si Benimaru. Nah, itu kan season 2 terakhir kan. Ya, Sama benar-benar. sama apa namanya? Sama dia mau perbaikin divisi terakhirnya ini kan. Ya. Nah, itu dia. Anime yang cukup fun untuk diikutin juga walaupun ceritanya gua karena belum bisa kita nilai karena kita berdua juga sampai anime doang ya. Jadi makanya Jadi makanya nggak tahu. baca. Cuman Belum. seru sih. Gue suka apa namanya? Gue suka itu sama yang Jokernya di situ. Oh, si Joker ya. Joker itu salah satu karakter favorit tuh. Karena kan dia kayak mengetahui rahasia dari ini kan. Benar. Apa sih Ya namanya? anti Ada hero lah jatuhnya. ya Adolabers kan. Adolabers. Ya Adolabers. bener Adolabers. Sama maksudnya kenapa dunia kan itu satu dunia kan? Maksudnya yang sampai kebakaran kayak gini kan. Cuman yang menjadi pertanyaan itu sama pabrik-pabrik, bukan pabrik, apa sih itu? Kayak generator yang disembah itu loh, yang bisa bikin orang-orang itu. Iya. Itu Gitu. generator juga kalau dilihat di animenya itu jadi memang yang kan Adolabers itu ibaratnya kayak one for all lah gitu kan. Jadi Iya. kekuatan yang dipunya beberapa orang doang. Nah, katanya Adolabers pertama itu yang ngebangkitin si itunya apa kayak pabrik-pabriknya itulah yang buat tenaga ini kan, tenaga Iya, utamanya tenaga itu. utamanya itu.
Iya seru lah. Seru. Soalnya gue udah baca manganya lumayan ada lah berapa chapter. Itu memang lagi seru-serunya juga. Lagi gitu. seru-serunya. Setelah season 2. Dan yang menarik seiyunya si kaptennya ini seiyunya Zoro juga. Iya benar. Seiyunya Zoro mirip soalnya. Suaranya benar-benar mirip gitu. Suaranya benar-benar mirip berat-beratnya. Jadi gue Berat pas gue cek ternyata seiyunya Zoro juga. Gitu. Ya patut ditunggu juga itu kan. Next apa bang? Nah next ini itu Black Clover nggak ada ya? Kita nggak masukin Black Clover ya? Black Clover kan dia abis hiatus manga apa anime, gue lupa, manga kayaknya deh. Anjing. Terus lagi lanjut lagi kan, lanjut lagi. Bahkan lucunya nih, lu tahu kan si Julius kan yang raja itu spoiler gue. Nah ternyata ya kan di manganya itu dia itu iblis gitu, jahat. Iya makanya tai banget kayak wah gila. Gue langsung bilang gue harus baca sih ini. Manganya memang seru, cuman animenya lagi hiatus tahu gue deh. Animenya hiatus ya. Karena gue mau lanjut lagi. Lanjut lagi. Oh. Berarti patut tunggu aja. Sayangnya gini bang, yang studionya itu yang bikin Boruto. Nah ini. Oh yang season selanjutnya yang bikin Boruto. Maksudnya season selanjutnya studionya sama yang bikin Boruto. Sama, harusnya sama. Itu yang kita takutkan kan itu. Bakarnya studio. Oke, yang kedua, yang keempat Mob Psycho. Gimana nih Mob Psycho nih? Dari lu dulu deh, yang ibaratnya nggak ngikutin banget nih. Gue nonton season 1 doang yang terakhir sampai gurunya itu dapat kekuatan nih. Ya, season 1 itu. Jadi gue suka Mob Psycho adalah orangnya MC-nya bego pertama, lucu lah nggak tahu kekuatannya, terus yang kedua grafiknya bagus banget. Iya, Saitama banget lah karena emang Saitama banget cuman lebih bego gitu. Kalau Saitama tahu dia kuat, cuman kan dia boring. Iya, boring aja, capek. Boring. Gitu kan. Kalau si ini kan dia masih meraba. Dia masih nggak tahu kalau dia kuat gitu. Cuman dia insecure lah. Maksudnya apa gue punya kekuatan sebenarnya bagus nggak sih gitu. Tapi ceritanya bagus karena dia punya pendirian gitu kan. Jadi walaupun si masternya ini nggak punya kekuatan dan kan ibaratnya dia kan nipu si mobnya kan. Iya. Dan si pengusir setan gitu kan. Si itunya juga ngasih tahu kan kalau ini tuh nipu kan si PA itu kan. Si yang hantu hijaunya itu kayaknya ngasih tahu deh. Udah ngasih tahu, tapi si mob tuh orangnya baik banget tuh. Percaya. Percaya aja. Gitu. Jadi tapi dia si master ini nanemin karakter, jadi development karakternya bagus nih. Si master tuh nanemin bahwa kekuatan lu sekuat apapun lu nggak boleh ngelukain orang dan mesti lu jaga gitu kalau lu sembarangan. Dan itu yang dia emban sampai 2 season tuh berjalan. Dia bener-bener apa orangnya ya down to earth lah gitu. Iya benar. Kekuatan tapi dia nggak mau terlalu pamer. Nah berarti ini season 3 ya? 3. Season lu udah bacain udah nonton trailernya belum ya? Belum. Season 3 kapan nih? Rencananya tuh tahun ini kalau nggak salah ya. Dan tahun musuh depan. utama itu si Ijo. Si Ijo itu ya. Kalau nggak salah. Tahun ini. Itu. Bagus lah. Mob Psycho tuh sebenarnya ceritanya ringan, banyak komedinya. Cuman dia komedinya enak sih. Actionnya bagus parah. Komedinya ringan dan menyentuh. Benar, menyentuh. Sedih juga sih. Iya. Kayak ada beberapa scene yang gua tonton kayak wah sedih juga gitu. Yang bikin sama sih, yang bikin OPM sama, yang bikin orangnya sama kok. Orangnya sama ya. OPM masih nunggu ya karena manganya juga OPM update-nya juga terserah dia aja lama bisa sebulan sekali ya. Iya bener, sebulan sekali. Lama. Oke, terus next Kimetsu no Yaiba season 3. Nah, ini kita ngikutin bener kita ngikutin nih. Ya kan? Nah, lu gimana nih? Gua berharap kan terakhir ya gue sebenarnya yang Red District nggak nonton, cuman gue udah tahu ceritanya dan gue nonton scene terakhirnya doang yang bener-bener berantemnya doang. Ini emang bagus banget sih. Nah, karena ekspektasi gue setinggi itu, gue berharap ada
ada berantem yang keren gitu. Yang sebenarnya semua orang di forum tuh ngomong di komen YouTube itu ngomong kayak, ini Kimetsu no Yaiba ini sebenarnya ceritanya biasa aja. Banget ya. Cuman backsoundnya dari segi backsoundnya bagus, dari segi grafiknya bagus. Terus maksud gue udah nonton banyak anime dan lu hubungan kakak adik biasa siskon kan. Siskon itu kayak jadinya kayak nafsu sama saudara, kayak misalkan kayak siapa ya yang siskon ya anjing? Nafsu sama saudara. Ini sih enggak nafsu sama saudara. Iya, cuman kan ini kayak saling melindungi tapi ya lu saudaranya, emang lu harusnya saling melindungi adik kakak gitu. Tapi kan gue pernah nonton satu anime, gue lupa robot apa. Enggak. Ya. Bondingnya bagus lah, bonding antara adik kakaknya bagus. Bonding antara adik kakaknya tuh bagus gitu loh, kayak ya udah gue melindungi adik gue, begitu juga sebaliknya. Gue pernah, tapi banyak anime yang kayak bisa kayak gue lupa tuh anime apa, kayak Gundam, cuman ini jadi adiknya tuh di Jerman Barat, di Jerman Timur, adiknya di Jerman Barat, terus dia pergi ke Jerman Timur, ketemu ngewe anjing, iya ngewe, terus sumpah nggak jelas banget tuh anime, ama yang incest gitu jadinya, kayak jatuhnya incest, terus ampe ama aduh gue lupa tuh magic apa gitu. Jadi ini kakaknya OP banget, dia kayak pasukan khusus tapi balik lagi ke SMA dia punya magic kuat banget. Nah itu tapi siskon gitu, dia suka sama adiknya juga suka sama dia gitu. Jadi cukup jijik ya gue. Cuman ya kelebihan Kimetsu mungkin inilah bang ya, maksudnya lu kalau orangnya manga banget agak sayang, ngerti gak sih, kayak Kimetsu tuh sebenarnya bukan kuatnya di manganya gitu. Iya. Karena kalau kita manganya kan udah nggak ada visual gitu kan, ya manga ya udah baca doang. Urut-urutan doang, urek-urekan orang anjing kayak. Iya, ceritanya juga kurang gitu kan, jadi percuma lu baca manganya jelek gitu. Kalau lu lihat manganya sebenarnya bukannya Nezuko nggak secantik itu, biasa aja. Iya. Tapi pas di anime, cantik banget Nezuko. Iya. Nah nanti di season ini ya suara Nezuko akan keluar. Karena kan yang kita akan tunggu-tunggu. Gue di forum KNY itu, ini kan 2 arc digabung jadi satu kan, arc pelatihan yang nggak serius-serius banget itu sama arc yang Blacksmith ini gitu. Ya, arc pelatihan gue tahu nih, maksudnya karena emang dia mau ini tuh menuju arc final nih, mau perang tuh. Kayak tamat-tamatnya mungkin season 4, season 5 mungkin nih tamatnya. Bagus lah, udah mulai tamat ini Kimetsu. Jadi list anime berkurang. Kalau animasi udah nggak usah kita prediksikan, udah pasti bagus lah. Udah bagus, kan ufotable kan. Ini intermezzo aja ya. Kenapa gue jatuh cinta sama Kimetsu no Yaiba itu, gue masih ingat episode 19 season 1. Itu yang dia lawan yang laba-laba itu. Oh, Rui ya. Ya, lawan Rio apa Rui? Rui kan. Nah, itu walaupun sebenarnya si Tanjidora ini kalah. Cuman pas dia bisa ngeluarin Hinokami Kagura, wah anjing. Gue inget banget tuh. Wah keren. Itu bagus banget sih. Bagus banget. Gue nonton semua orang reaction di situ nangis, gue juga nangis kayak anjing. Parah. Ini baru anime nih. Walaupun gue baca manganya biasa aja, cuman wah gila bagus banget sih, backsoundnya bagus, terus lagunya jadi the best song yang pernah gue denger sebagai backsound. Itu tetap menurut lo yang paling bikin lo nangis itu anime apa movie? Kalau gue movie-nya tuh gila sih, nggak mungkin nggak nangis sih. Waktu si itu mati kan? Iya si Rengoku kan? Rengoku mati kan? Nah, itu sebenarnya sedih sih. Nangis. Sedih karena dia inget maknya gitu sebelum dead kan, kayak wah. Karena kan bapaknya kan keras. Bapaknya keras, terus bapaknya kayak bilang ya udahlah nggak apa-apa, lu emang harus istirahat. Ya. Karena dia udah berusaha banget lah. Iya kayak. Dan yang bikin paling sedih apa kan, terakhir dia bilang tuh gara-gara si Rengoku tuh satupun orang nggak ada yang mati cu. Iya, seharusnya Rengoku kalau misalkan gak nyelamatin orang itu dia ada kemungkinan menang. Bisa selamat. Iya, bisa. Cuma karena dia mikirin karena dia udah kecapean sih sebenarnya Rengoku. Di awal kan udah digempur duluan kan sama dia kan, udah bantuin. Dan
semangatnya gede banget di situ. Titik baliknya si trio bego itu buat nyadar kalau gue harus mulai lebih kuat gitu. Karena secara kemampuan kelihatan bahwa bulan atas sama mereka ini jauh banget gitu. Jauh banget. Bulan nggak bisa ngikutin gerakan. Bahkan gitu. Sebenarnya menurut gue ini adalah anime terimbang yang pernah gue nonton. Maksud gue, menurut gue ya, gue baca Maksud gue antara Pilar sama bulan atas tuh sebenarnya kalau one on one tuh Pilar gak ada yang menang. Bener. Yang menang itu cuman si yang batu. Iya, karena dia paling kuat. Karena dia paling kuat secara fisik. Secara fisik dia tuh setara sama, itu juga gak setara sama nomor 1. Itu iya bener, enggak jauh. Mungkin setara sama nomor 4 si Hatengu mungkin masih bisa lah dilawan. Bisa, kan? Atau enggak si yang itu nomor 3 tuh. Nih? Yang S. Nomor 3 yang S. Doma nomor 2. Oh, Doma nomor 2 ya? Nomor 3 siapa? Si Akaza ya? Akaza dong. Ya atau enggak Baywan nama Akaza dia masih menang lah. Yang si Pilar Doma aja lawan si siapa si Pilar yang itu? Pilar kupu-kupu. Racun. Ya itu kan menang kan sebenarnya dia kan. Iya. Tapi ternyata emang Pilar kupu-kupunya emang udah ngincer si Doma. Karena makan si siapa namanya? Pilar kupu-kupu yang pertama. Shinobu kan. Nah, Shinobunya dead, ternyata tubuhnya emang ada racun kayak. Akhirnya bisa menang tuh si siapa? Si Inosuke sama si Kanao. Itu. Ya udah anime mah udah enggak usah inilah ya. Maksud gua udah pasti bagus lah kalau anime lah gitu kan. Apalagi ya? Apalagi udah pasti bukan apa dong, Ufotable dong. Ufotable ya. Yang bikin ini apa namanya? Fate series kan. Oh, Fate series. Oh ya, bagus. Fate series gua baru nonton beberapa episode tapi kan udah mulai banyak berantem, bagus juga tuh. Bagus. Gitu. Oke. Next. Nih slideshow ya, Record of Ragnarok. Anime slideshow. Iya, anime slideshow ya. Record of Ragnarok. Gimana? Yang penonton, gue sih nonton 2 episode nggak kuat, jujur aja. Gue jujur sampai yang manga sekarang masih ngikutin. Manganya gitu bagus kan? Berarti ya. Manga nih, ya, jempol manga. Manganya jempol ya. Berarti gue harus baca nih. Baca. Manganya bagus, gambarnya bagus, ceritanya juga bagus. Cuman animenya ini dipertanyakan. Cuma di anime udah setahu gue ya udah tayang cuma di Netflix ya kan. Kali aja ada nggak Netflix susah ya kan. Iya benar. Accessibility-nya susah gitu. Anime ya slideshow anjing gitu kan kayak PowerPoint. Lu search nih kanan nah. Iya. Berantem kan lihat gue nonton, aduh keren banget nih anime ini nomor 1 emang. Ngalah-ngalahin Tokraft. Iya, dan yang bikin salut adalah lu bisa bikin dewa dengan desain tuh sebagus itu, ngerti enggak lu? Desainnya tuh desainnya action banget lah gitu. Maksudku dewa kayak Siwa kan enggak ada yang kepikiran bisa kayak begitu ya. Itu. Iya, benar. Atau enggak dewa yang itu tuh. Yang tetenya dipegangin tuh. Si Aphrodite. Aphrodite, wah anjing, seksi banget. Sangat inilah MILF apa sih kalau sebutannya tuh? Iya, MILF. Onesan ya. Onesan banget. Cuman ya, gue gak tahu sih arah ceritanya kemana tiba-tiba kayak, maksudnya gue nonton episode pertama kan ada rapat gitu katanya mau kita akan menghancurkan umat manusia. Tiba-tiba ada setengah dewa setengah human datang kayak kalau emang mau ngancurin umat manusia kalian harus duel gitu. Gue akhirnya bingung tujuannya mau kemana gitu nih manga. Bener ceritanya mirip sama kiamat. Intinya banyak dosa nih manusia bikin, dewa-dewa ini tuh udah mulai malas. Udahlah nih berdosa mulu. Kita udah bantuin tapi dia masih berdosa gitu. Masih berdosa gitu kan. Ya udahlah kita gusur aja nanti ada kehidupan baru lanjut lagi gitu. Intinya gitu. Iya, jadi berantem gitu kan. Ya semoga yang menurut gua kalau bisa ganti studio gitu kan karena ini agak malas nih yang bikin nih menurut gua gitu. Sampai episode 12 gitu bapuk. Masih bapuk itu full 1 season bapuk. Oh. Padahal bagus gitu. Karena waktu itu gue denger kan, gue denger podcastnya si Ali tahu kan Ali yang bikin opening Beastar sama
closingannya Jujutsu Kaisen. Iya. Itu kan bassnya kan orang Indo tuh, basisnya. Di Jepang tuh lagi rame sebenarnya Record of Ragnarok. Oh, lagi hype ya? Lagi hype. Makanya kayak orang di mereka nanya kayak, serius lu pada nonton, pada pada nonton, bilang enggak, baca animenya bagus, manganya bagus. Dan mereka pintarnya juga bikin cerita tuh nggak nyinggung, kan Dewa kan sensitif ya, maksudnya kepercayaan. Bener-bener apa ya, nggak main bersih banget lah ceritanya tuh bagus gitu. Gitu. Oke, berarti itu ya anime yang akan datang ya, yang kita bicarakan dan diskusikan hari ini ya. Nah, kalau yang ini kita udah penghujung acara, asik penghujung acara. Yang kita tungguin. Iya, penghujung podcast. Nah, anime apa yang kita tungguin nih? Nah, kan nih kayaknya list lu dulu nih yang masuk nih. Coba list gua dulu ya. Ya. Oke, list gua kalau anime pertama movie ya, ini movie itu One Piece Red yang harus gua nonton, wajib. Oh, jelas. Ini ya kan? Wajib semua umat harus nonton ya. Benar. Karena ini mempertanyakan kenapa Shang meninggalkan anak perempuannya di tengah pulau gitu. Betul. Si Uta ini. Karena dari trailer awalnya kayak ngomong, maaf, kamu emang anakku tapi aku harus meninggalkan kamu gitu ya. Anjing, gak jelas kan? Anak orang diurus gitu, tapi anak dia sendiri gak diurus. Emang kayak bapak-bapak di One Piece nih dipertanyakan nih tanggung jawabnya. Bener. agak nggak peduli gitu. Kayak Dragon aja kemana, anaknya kemana. Iya, tapi ini menurut tuh ini nggak sih, maksud gua salah satu kan ibarat Sang Siri kan karakter yang benar-benar masih misterius banget nih. Iya, kan? Benar. Bisa mungkin ada sedikit hint yang bakal ada di movie ini tentang dia. Iya, karena kan canon ya, canon juga kan, canon tidak ada di manga tapi menyambung dengan manga gitu, jelasinnya agak ribet. Kayak spin off lah modelannya, kayak spin off. Iya, jadi dia nyambung sebenarnya, cuman beda cerita gitu. Cuman dari From One Piece katanya sih gini bang, kalau One Piece itu bikin movie yang kayak kita cerita kemarin, ceritanya nggak canon, karakternya canon. Oh ya, kayak si Shiki kan. Ya Shiki kan ada. One Piece Zero kan. Ceritanya kan katanya nggak canon gitu. Emang dia beneran kena kabur dari Impel Down juga ceritanya gitu. Nah berarti ini nggak ada nyambung sama manga. Cuman setidaknya kalau soal hint tentang karakter Shanks pasti ada lah ya kan, nggak mungkin ada. Harus ada sih. Atau gue berharap ada, nggak perlu background deh. Maksudnya Shanks tuh nggak pernah, bahkan Ace aja yang udah mati masih lebih banyak muncul daripada Shanks. Iya. Masih ternyata diceritain di Wano dan sebagainya gitu. Nah gue berharap Shanks banyak, karena fansnya cukup banyak kan Shanks. Apalagi dia emang bener-bener keren gitu. One Piece tuh gilanya gitu nggak sih bang, kayak dia udah karakter mati pun tuh masih ada masih ada yang inget. Gitu. Iya, masih ada yang inget. Maksud gue, masih ada yang inget. Lu tahu nggak yang dua orang nemenin Zoro dulu yang di episode awal-awal di Barati itu aja masih diingat gitu. Maksudnya anjing, lu punya ratusan karakter anjing, si Oda dan orang dia masih ingat satu-satu gitu. Kayak anjing, niat banget sih gitu. Nah ini menurut lo nih, kan anime lagi hiatus, sama manganya apa anime doang tuh yang hiatus tuh? Yang hiatus manganya 4 bulan, 4 minggu. Nah untuk persiapin arc selanjutnya, bukan arc selanjutnya ya, mungkin ya beberapa selanjutnya final arc ya. Iya. Lagi siap-siap. Karena kan kemarin sempet Toei itu kan lagi dihack ya. Oh iya. Ya, tahu kan? Gue. Tahu kalau Toei dihack. Sama hacker. Jadi itu ya dihack lah, makanya anime berhenti. Padahal tuh orang banyak percaya bahwa itu buat persiapin nanti gitu loh. Oh. Sebenarnya konspirasinya begitu. Oh, bukan buat siapin nanti. Buat karena kan ini lagi hype nih. Dan buset, jujur aja sih, gue maksudnya nonton setelah gue remind ulang, maksudnya setelah gue revisit, iya pokoknya revisit lah, kayak episode misalkan di Pulau Manusia Ikan gitu, terus di Whole Cake Island, kayak sebenarnya berantemnya sampah banget One Piece itu. Karena kan episodenya banyak dan dikejar target kan, jadi kayak
Nah setelah masuk arc Wano ini yang dimana mulai gambarnya gelap terus, wah bagus banget Iya. sih. Sekarang Cerita juga dark kan, maksud gua kan perbudakan gitu kan. dan mulai dark kan, kayak anjing keren banget nih. Dan emang gua berharap tuh ya lu nggak harus semua scene bagus, nggak harus semua episode bagus, cuman ya scene berantem kayak sama Kaido, final scene-nya sama Kaido ntar juga bagus lah gitu. Bagus sih. Jangan Kan tuh terlalu power patah-patah. up ya. Kalau biasa One Piece itu setahu gua kalau power up itu pasti bagus gitu animasinya. Iya. Kalau power up gitu kan. Emang sengaja. Kayak kan beberapa kali tuh 2 episode bagus. Yang pertama yang pas reunian sama Jinbei, terus yang kedua terakhir ini yang dia akhirnya sampai ke lantai paling atas kan bagus banget tuh. Iya, iya. Gitu. Jadi red oke lah ya. Red oke, dan gue berharap grafiknya bagus banget. Animasinya bagus banget. Gitu. Nah, next nih Overlord nih. Ini Overlord lu juga nih. Sistem 4. Nah, lu kan nggak nonton ya, nggak nonton dan nggak baca ini apa namanya, novel, light novel for you guys information. Nah, Overlord ini dia benar-benar overpower dan ya isekai, tapi nggak tahu kenapa banyak yang suka. Gue sendiri juga suka karena ceritanya itu nggak tahu, menariknya tuh catching aja gitu loh, dimana lu ketua guild yang biasa aja terus kayak masuk dunianya apa, se-guild lu masuk ke isekai gitu sama NPC-nya, jadi terus overpower banget, lu bener-bener nomor 1. Dan si Overlord ini katanya setara sama Saitama. Oh, ya maininnya karakter-karakter yang udah OP sejak awal gitu ya. Emang dia setara sama Saitama, cuman tetap bisa kalah, cuman kalau head to head tuh bisa setara sama Saitama lah sebenarnya. Gitu. Karena mungkin beberapa orang yang nggak ngikutin sama sekali kayak gue, yang hanya tahu mungkin waifunya doang kayak Albedo gitu. Tapi emang ya, asik catching di mata nih. Iya, tapi emang asik sih sebenarnya ditonton nih, kayak nikmatin apa ya, weekend gitu nonton Overlord. Ceritanya ringan apa berat tuh ceritanya? Lebih menurut gue ringan, tapi ada politiknya gitu. Oke. Cuman sebenarnya lebih detail baca visual novelnya. Cuman kalau lu buat temenin makan siang atau makan malam sih enak sih nonton Overlord. Nggak ribet-ribet banget. Gitu. Iya, oke lah ya, oke. Overlordnya. Terus sama nextnya Chainsaw Man ya, yang kita tunggu ya. Ya ini list berdua lah ini Chainsaw Man. Gua gak tahu kapan keluarnya, yang gak tahu nih, Dar. Lu kan lebih tahu nih Chainsaw Man. Jadi udah pernah baca juga kan? Baca pernah, cuman nggak tamat. Cuman temen gue udah baca dan ngasih pendapat. Emang ceritanya sebenarnya bukan simpel, apa ya? Pendek lah. Setahu gue tuh manganya itu cuma sekitar 1 chapter udah tamat. 1 chapter tamat. Terlalu banyak. Udah tamat. Dan ini yang bikin mapa satu ya kan. Walaupun memang dari trailer itu kemarin belum ada ini ya Bang, tanggal rilis. Dia bilang emang tahun ini, cuman belum ada tanggal rilisnya gitu. Cuman kalau gue lihat kan grafiknya bagus banget tuh. Bagus. Mapa mah tidak mengecewakan ya. Gitu. Ini jadi si Chainsaw Man ini banyak yang nunggu juga. Ya temanya mungkin action apa ya? Ya fantasy lah gitu kan. Jadi lu istilahnya kayak ini apa, membasmi iblis gitu. Cuman dia monster chainsaw gitu ya. Tapi dia juga bawa iblis, ibaratnya iblisnya baik gitu. Gitu. Menarik. Nah, gue penasaran nih ceweknya yang itu. Iya. Itu siapa gitu. Karena sering banget muncul, tapi gue nggak mau tahu, nggak mau baca. Gue berharap udah nonton aja gitu. Kayaknya 2 season tamat deh harusnya. Kalau pendek gitu sih harusnya. 2 season doang. 2 season 3 season 4 tamat season lah paling. 4 season ya mungkin ya. Paling. Kalau nggak ada yang ditambah-tambahin. Atau enggak ya 3 season bisa satunya movie, atau 2 season satunya movie. Iya bisa. Tambahin pakai movie biasa tuh. Kalau movie tuh istilahnya apa ya? Kalau nggak mau ribet ya kan. Iya. Terus dibikin movie buat tamatin gitu kan. Udah. Benar. Ya ini bagus lah Chainsaw Man. Tapi memang kita nunggunya sampai tahun jebot juga belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan ya. Yang kedua yang ini lu ya, Blue Lock ya. Nah ini gua Blue Lock tuh ya Subasa ya. Bola gitu. Bola, cuman dia temanya adalah survival, di mana seluruh striker yang ada di Jepang itu
diadu jadi gitu kan. Diadu mekanik ya. Adu mekanik di penjara gitulah ibaratnya. Cuman gua nggak tahu sistemnya apakah kayak pertandingan bola kah atau dia bunuh-bunuh orang gitu. Oh, Dengan di bola dalam kan aneh ya di bunuh dalam orang pakai itunya bola. ya. Iya benar. Iya dalam itu. Gak tahu tuh. Karena gue belum trailer Tapi juga belum manganya udah ada ya? banget. Manganya Blue Lock kayaknya belum ada. Baru mau mulai juga. Manga atau visual novel dia? Nggak tahu, kayaknya manga tapi belum mulai juga manganya kayaknya. Oh. Gua nggak baca banget sih. Mungkin kalau kalian yang wibu aku mau kasih apa namanya revisi ya di awal. Boleh. Komen aja kalau ada yang salah. Itulah kalau belum. Boleh sih ditunggu. Maksudnya menarik. Dulu tuh gue nontonnya itu tuh Inazuma Eleven di Indosiar. Inazuma. Yang kipernya jadi kapten itu kan. Kipernya jadi kapten terus dikasih catatan kakeknya nggak bisa dibaca urek-urekan. Ya kalau Inazuma itu kan ibaratnya udah tamat kayaknya ya. Udah tamat. Kan itu udah next generation kan, udah tua kan itunya. Ini berarti buat kerinduan ibu-ibu yang dapat anime bola kayak kemarin Tsubasa aja cuma 1 season doang kan, rencana mau 2 season gak jadi kan. Itu Inazuma udah nonton tamat. Tuh yang remake-nya. Dan ini mungkin salah satu alternatif lah kalau pengen nonton bola gitu kan, anime bola mungkin bisa. Next. Ini lu ya, movie ya, Suzume no Tojimari ya. Nah, ini adalah bagi kalian fanboy-nya Makoto Shinkai ya kan. Dengan animasi terbaiknya dan cerita yang sangat menyentuh gitu kan. Nah, ini adalah keluar film ketiganya. Ya kan? Setelah Banjir sama Meteor ya. Setelah kan pertama setelah itu Your Name Kimi no Nawa. Kimi no Nawa, abis itu Waiting with You, abis itu yang ini Suzume no Tojimari. Yang gue lihat trailer juga bagus sih. Menarik untuk gimana? Nonton. Kalau gue yang belum pernah nonton 2 itu dan ya akan mencari waktu buat nonton duanya dulu. Paling Kimi no Nawa dulu deh gue nonton gitu. Nah, kalau misalkan emang katanya bagus banget kan. Nah, makanya kalau misalkan bagus banget ya, tidak akan ada masalah nonton Suzume no Tojimari di bioskop. Apalagi lu pecinta anime menyentuh kayak Kaori Kodok. Kaori itu. Kaori itu siapa namanya tuh? Yang lagunya Orange. Iya, apa? Yang main biola. Yang main biola kan? Yang mati ya. Kaori Kodok tuh. Iya. Ya kan? Kayak Anohana menyentuh. Anohana ya. Ya model-model anime sedih-sedih gitu lah. Gitu anime yang lu habis nonton nggak mau kerja besok. Iya. Ini lu nonton pas libur panjang gitu kan tuh bisa galau. Nangis-nangis ya. Nangis-nangis capek. Karena emang kekuatannya si Shinkai ini kan visual dan cerita gitu. Iya, benar-benar. Di pembawaan terus kayak ya bagus sih sebenarnya. Gue nonton cuplikannya bagus, makanya gue pernah ya mulai penasaran sih. Gitu. Dan ceritanya pasti selalu bencana alam gitu. Iya. Benar. Gitu. Ini tahun ini, rilisnya tuh tahun ini. Tahun ini ya? Oke. Berarti kita ada PR untuk nonton Makoto Shinkai. Walaupun yang rame ibaratnya tahun depan, cuma tahun ini adalah gitu kan beberapa yang bagus. Iya, benar. Nah, ini Hunter x Hunter nih nextnya nih lu nih mungkin nih. Gua nggak baca nggak nonton sebenarnya, tapi akhirnya si tukang ini kan ceritanya dia nggak mau ngegambar lagi kan, terus dia jadi yang orang yang suka nyimpen makanan di sampah di kosan gitu. Nah ternyata kata lu kan orang nih buat ini karena duitnya udah habis kan. Iya kayak duitnya udah habis. Anjing. Duitnya habis. Mungkin orang pada kerjanya ngebajak doang terus beli itunya yang ilegal lu beli di pasar Tampur gitu kan, mukanya si gonnya yang melewat-lewat gitu kan. Nah ini duitnya habis ya, ngegambar lagi nih si bahkan kan kalau lu ekonomi hidup di Jepang tinggi dan dia mungkin habis duitnya cepat gitu kan. Udah mulai habis tuh anjing ya. Ngapain ya, lanjutin aja ceritanya. Susah banget. Dan gue tahu ini harusnya si Kurapika. Apa gimana? Okay. Kurapika yang iya kan, si itu udah kelar kan? Nggak tahu, gue nggak nonton. Gue juga nggak nonton. Cuman kan ini katanya lanjutannya si Kurapika nih. Kata lebih dark sih harusnya nih. Oke. Ini dia hiatus 3-4 tahun lama kan? Lama. Lumayan hiatusnya. Nah, lagi autornya.
Nah, ini yang kedua yang balik kembali juga ada Berserk. Nah, ini adalah manga yang pencinta seinen semuanya akan mencintai Berserk. Ini gimana orang kayak bisa gitu hidup di dunia kayak gitu. Dan emang Kento Muria ini, aduh siapa sih namanya? Kento Muria, sabar. Namanya Tapi si Berserk, gue mau tahu deh, si Berserk ini itu dia ada animenya nggak sih, apa ada. manga doang? Ada. Oh, ada. Di ada. Netflix. Di Netflix ada. Kentaro Miura. Nah, Oke. Kentaro Miura ini bener-bener legendnya. Jadi banyak orang yang respect sama Kentaro Miura ini karena kalau lu semua main game Dark Soul itu dia biasanya dari si Berserk ini. Itu dimana si Guts ini menginspirasi banyak orang, dan ada orang yang ngebaca, ada orang yang sedepresi, ada orang yang kayak gue depresi banget, terus dia baca Berserk, dia kayak anjing, ini emang hidup itu emang gak adil gitu. Jadi dia ya lu harus bisa jalanin, maksudnya Guts aja bisa, masa lu gak bisa gitu. Sedepresif itu Berserk, dan lu akan mengerti setelah lu baca. Mungkin banyak yang gak tahu apa sih Berserk itu, dah lu harus baca sih, karena ada kok website yang legal. Bentar. Sorry. Karena banyak kok Berserk yang legal, tapi Berserk maksudnya manga yang legal tapi Ada yang legal lah. Legal tapi nyediain Berserknya. Lu wajib baca sih. Dan darknya tuh banget gitu. Jadi ini gue saranin sih baca sih. Kalau kata lu kan ini bagi orang yang kagak wibu yang nonton ini, mungkin kalau game mirip Elden Ring ya, lu bilang ya? Iya, mirip, bukan mirip Elden Ring, mirip Dark Soul. Mirip Dark sama Soul aja sih sebenarnya. Dark Soul, Elden ya? Dark Soul 1 2 3. Yang beda malah Sekiro. Ya Sekiro mungkin beda tema kali ya. Ya beda, itu kan Jepang, Pak. Jepang. Ya kan? Nah, cuman medieval gitu. medieval itu karena lu bos-bosnya itu terinspirasi dari si Berserk ini. Yeah. Termasuk Final Fantasy ada beberapa yang terinspirasi, kayak pedangnya Final Fantasy 7 itu katanya terinspirasi. Oh, oke. Terus kalau lu tahu Black Clover itu terinspirasi dari Berserk, tapi dia mau bikin shonen. Nggak mau bikin sedark ini. Makanya pedangnya si Asta sebesar itu kan. Iya. Jadi dia nggak mau jadi dia nggak mau bikin kayak Berserk kan terlalu dark kan. Maksudnya ya ada cewek diperkosa, dibusuk, habis diperkosa ditusuk gitu, kayak gitulah. Jadi dia balik ya, berarti Berserk kan. Berserk akhirnya dilanjutin sama temen SMA-nya. Sampai karena udah arc terakhir juga, Jadi itu setahun sebelum si almarhum Kentaro ini meninggal, kayak setahun cuma 3 part gitu. 3 chapter. Ya? Karena kan sakit, udah sakit, terus gambarnya emang bagus banget. Gitu. Itu udah masterpiece ke Kentaro Miura. Udah cool kayak kalau di game itu kayak siapa sih? Kojima-nya lah, Kojima. Kalau udah ada kultusnya banget. ada fanboy kerasnya ya? Iya. Setara lah sama kayak Evangelion. Evangelion tuh aduh nggak ikutin gue. Lama lagi. Udah lama. Setara sama Evangelion. Oke. Nextnya adalah yang terakhir adalah Kanojo nih. Kanojo Karishimasu. Nah ini kan lu banget nih, Slice of Life. Nah ini keresahan bagi para fans Kanojo mungkin sekarang adalah ceritanya pertama kayak RCTI, kayak FTV gitu kan, dipanjang-panjang. Ini manganya ya, manganya kayak tukang buru naik haji. Ibaratnya lu dua-duanya suka, ya kan? Si cewek sama cowok suka nih. Cuman ceweknya ini agak jual mahal gitu kan, si bangsat. Sundere ya. Sundere jatuhnya gitu. Sundere. Jadi kadang-kadang tuh kalau ketemu nih, ya kan, kesel dia suka marah-marahin yang ini, tapi pas udah di kamar kayak malu-malu kucing gitu. Iya ini. Tapi masih SMA, masih kuliah ceritanya. Ini dua-duanya udah kuliah deh, setahu gue udah kuliah. Udah kuliah. Gue kira udah kerja. Nah, jadi tuh ceritanya lagi dragging banget ya kan, dipanjang-panjangin gitu kan.
Nah, si ada ininya, fan service-nya banyak banget nih. Karena kalau lu tahu si karakter utama ini sering berhayal-berhayal seks gitu kan. Seks. Nah, tapi belum pernah ngesek. Belum, cuma Oh hayalan belum. doang, tapi vulgar banget nih hayalannya nih ya kan, macam kayak dia lagi pikirin ceweknya, ah dia ntar ngewe sama siapa ya gitu. Oh, nggak masuk, Tervisualisasi nggak dengan masuk, baik. nggak Jadi masuk, nggak masuk. fans si autornya agak menurut gua agak bangsat karena udah cerita tergini dia akalinnya pakai fan service, Pak. Oh, Dan fan service itu suka kadang-kadang suka trending di forum-forum karena tetenya ngondoy kadang-kadang ya kan. anjing Terus tante. terus si ceweknya ini ngewe sama yang lain itu tuh jadi trending-trending gitu, Pak, di Twitter. Oh gitu. Di forum-forum. Jadi trendingnya juga nggak jelas. Trendingnya bukan ceritanya apa Bukan gimana cerita enggak. ya. Tapi seknya itu yang trending Mending gitu kan. nonton, mending baca doujin itu tobat, itu mending jangan Nah, usah ditonton lagi, nggak usah dibeli itunya, biar tobat itu yang bikin anjing. Karena juga, padahal bagus menurut gua. Slice bagus, of lumayan life lah. yang unik gitu, dimana Unik. lu ya gimana sih? Oh gua ketemu cewek dari rental cewek gitu, terus kayak Nah, ya udah fotonya suka gitu kan. sama-sama suka tapi kayak masih nyangkut juga nih di mantannya juga Nyangkut. ternyata, ya maksudnya cinta segi Iya. berapa lah itu. Jadi lucu Segi gitu. segi lima nggak Iya, tahu lah. jadi lucu gitu loh. Kayak agak haram juga jatuhnya haram juga sih temanya Harusnya gitu. sih menurut gue sih siapa sih namanya? Si Kazuyanya. Kazuyanya itu dibikin maksudnya saling saling cemburu tapi gimana ya? Si Kazuyanya tuh ribet anjing. Pusing kalau dipikirin. Ya pokoknya intinya ntar mau ada season 2 gitu kan. Cuman Ya, kayaknya season tahun 2. ini juga. Kalau mau nonton season 1 ya di Muse udah ada. Itu Ah, full episode tuh season 1 tuh udah ada semua di Muse. Pokoknya Muse tuh mempermudah hidup para wibu awal lah. bener-bener. Nah, Ya yang gak ada rekomendasi tempat nonton gitu kan. wajib gak season 2 nya bagus gak? Kalau lu kan udah baca manganya, gue belum baca nih. Season 2 nggak bagus amat, cuman menurut gua untuk bagi yang awal nonton dari season 1 oke lah, masih bisa diikutin gitu. Masih nggak bosen. Cuman Masih nanti gak bosan. setelah mungkin dibikin season 3, season 4, season 5 seterusnya itu mungkin bakal bosen nanti Bakal ujung-ujungnya. bosan ya. Jadi Mungkin tapi yang lu bilang lu kan sedih di titik yang ceweknya itu punya nenek mati neneknya kan. nah, Nah ya. itu mungkin masih menyentuh lah. Ntar season depan pasti ada masuk itu adegannya. Oh, season itu masuk season 2. Harusnya masuk. Oh, karena kan ya gue nonton manganya kan kayak neneknya emang seneng banget gitu. Dan ternyata setelah mati pun tidak pacaran. Bangsat juga. Iya belum pacaran. Jadi Ya ini Kanojo Karashimasu wajib sih sebenarnya untuk ditonton. Padahal itu anime rame karena ya ceritanya relate lah Unik. sebagai para wibu ya. Ya kalau gue gak relate, dimana gue selalu punya pacar kan. ya. Nah, soalnya kalau wibu-wibu yang gue lihat di yang muka-muka kayak kambing gitu, yang bau bawang gitu ya, Waduh. jadi Anjir. wajar lah seneng Kanojo Karashimasu karena jadi Bikin satu. baper. Bikin baper dan Iya. halu gitu kan. Dan iya kayak aduh, gue relate banget ya masih Kazuya muka jelek ini. Kayaknya dibilang ganteng enggak. Sifatnya juga bego gitu. Maksudnya Iya. kayak orang-orang gak jelas gitu kan. Makanya live actionnya sempat jadi itu kan, sempat Iya. jadi polemik karena kok karakternya ganteng gitu katanya. Ganteng. Terus soal siapa anjing? Bukannya yang Marning jelek, ini Marning enggak kok ganteng banget. Iya, gitu. iya. Orang kan bisa anjing ini jelek banget nih, ganti dong. Ini enggak. Ini kegantengan gitu. Waduh. Iya. Tolol anjing. Kanojo Karashimasu. Tapi ya ini bukan untuk diseriusin sih, buat ngisi waktu aja kalau pengen Ya, nonton. benar-benar. Kalau anime serius ya tetap BNH, One Piece. Itu serius. Iya. Lu berantem di forum gitu. Lu kalau berantem di forum Mob Psycho mah nggak usah lah, yang lain lah yang berantem. Itu juga forumnya kayak sepi sih. Iya. Nggak ada Lu kalau mau berantem forum tuh One Piece gitu, cari yang fan garis keras gitu. Atau enggak ya. yang ceweknya 5, kembar 5 itu apa? Oh, yang rambutnya merah semua itu. Iya, itu yang kembar 5 tuh berantem tuh sering tuh. Anjing. Boleh tuh. Gila. Karena kan emang Slice of Life itu kan anime yang bukan buat serius-serius banget ya. Namanya Iya. juga Slice of Life, kehidupan nyata gitu kan. Iya, Ya benar-benar. buat plotnya juga ringan gitu, nggak berat. Itulah. Paling ya Oke lah. yang ditunggu shonennya berarti BNHA, One Piece, Benar. Kimetsu. Ya rata-rata anime gede lah ya. Iya, maksud gua. kita belum
Belum ngulik-ngulik banget 1000. anime-anime Bener. itu ya. Karena ini kita benar-benar dapat ngumpulin data dikit langsung record gitu kan, Iya, nggak ada. karena udah lama juga nih kan Escape Gaming aka Escape Ya. Wibu udah nggak itu. Sama honorable mention aja nih buat gua Boleh. dan Maci. Bagus nih season 4-nya gue udah season 4-nya gue nonton trailernya. Terus second seasonnya si Elite Classroom juga ada di ini bulan depan, bulan Juli. Sama mungkin ini, lu kan part 2-nya apa namanya? Shingeki no Kyojin ada ya? Ntar ya, season 4 part 2 ya? Oh gue gak tahu tuh kapan SNK. Nah, itu. Kayaknya ada tahun deh. Kayaknya sih gitu. Part 2-nya. Bakal dibikin part-part coba kan season 1. Kenapa nggak satu season aja gitu kan, dibikin part gitu. Emang bangsat emang. Iya. Oh, duit aja yang dicari. Coba gitu cari kebahagiaan gitu. Udah anime juga dark gitu kan, nggak jelas gitu. Ya, nah ini paling udah habis bahasannya kali ya kita ya. Udah habis bahasanya. Nah, Jadi gimana kalau gini gue mau dari sisi penonton dulu, gue mau nanya nih ke lu nih. ini sambil record nih. Hah? Sambil record. Ambil aja record. Emang matiin? Enggak, belum. Oh, belum. Nah, ini kan pasti orang banyak nanya nih. Udah ganti nama channel dan pembahasannya udah beda. Udah gitu kan kita juga muncul udah lama nih. Udah mungkin terakhir lu upload kapan tuh? Terakhir upload 2 bulan lalu. Mei. Enggak, masih bulan lalu ya, masih bulan lalu. Mei, ya, Juni emang ya, nggak terlalu lama. Cuman kan kayak kesannya lama banget nih kalau YouTube algoritma sekarang kan lama nih ya kan, upload sebulan nggak upload ya kan. Nah, Bang, gini. Nanti kira-kira uploadnya apa lagi? Konten apa lagi, Bang? Dan kapan, Bang? Nah, ini kita nanya gitu kan. Anjing, yang nanya anjing sih sebenarnya. Dikira gua punya kerjaan kali. Dikira kita nganggur, di IG gua itu banyak penonton yang nanya, ini kita kapan beneran lagi gitu. Ada yang nanya, ada 3-4 orang tuh ada yang nanya. Nggak, mending lu cari kerjaan gitu kan daripada nungguin kita. Nah, nggak, maksud gue gini loh, kita kan ya jadinya ngomongin orang kan. Yang itu jangan dimasukin kali ya. Nggak, kita ngomongin orang, maksudnya banyak lah kejadian yang mendewasakan kita gitu. Kayak anggapannya ini kita tuh sadar bahwa kita tuh tidak mumpuni. Jadi kita ngomongin yang kita mumpuni aja. Kalau ngomongin yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak usah sebut lagi lah. Itu kan kalau mungkin kalian ini ya Bang ya, kalau mereka ngerasa oh yang kemarin udah mulai serius tuh gitu kan. Ya enggak, maksud gue kayak ya gue tetap ngomongin sebelum-sebelumnya juga tetap ngomongin kayak kalau gue lagi pengen aja. Cuman kan di sini kayak ya apa salahnya ngebahas anime gitu, sedangkan kan game kan disandingkan juga dengan anime gitu. Orang-orangnya yang kita suka lah ya. Yang kita suka gitu kan. Ini escape gaming bukan maksudnya escape gaming kan maksudnya escape gitu loh, yang sebenarnya kita ambil kata resapannya. Gaming itu cuman karena emang niat awalnya kan gaming, ternyata emang lebih seru juga bahas anime. Lebih relate juga sih. Maksud gua kita emang ahli di sini. Iya, terus lebih nggak capek lah lu kalau main game, kayak lu harus main game anjing coba. Lu main game kayak lama gitu kan. Gue mikir-mikir kayak ya udahlah. Apalagi untuk kita podcast kan kita minimal harus main game dulu nggak sih? Iya, benar-benar. Kan udah paham gitu loh. Iya, kita ya udah baca anime, baca manga juga kapan aja sih bisa, di kereta bisa, di mana bisa gitu. Lebih ringan gitu loh. Gitu. Kita niatnya pengen bahas film kan, cuman nggak ada orang film. Nah, kita ngebahas film apa gitu, misalkan gue ngebahas film nggak bisa sih kalau bahas film. Ya mungkin kedepannya kita bahas film yang kita berdua nonton. Ya gitu. Marvel sih masih bisa. Marvel oke. Kalau misalkan ngebahas kayak, tapi jangan usah berharap lu bahas sinematografinya gimana ya. Nggak ngerti kita. Yang pasti kita bahas pertama gitu kan. Cerita yang pasti kita bahas dari tadi, makanya kan kita bahas kayak cerita. Terus kenapa animasi? Karena kalau anime ya animasinya masih nggak kayak film lah, ada shoot ini, shoot A B C D E beda. Nah kalau anime ya insya Allah lah kita berdua ngerti. Dan mungkin nanti
mungkin kalau kita nggak sesibuk-sibuknya kita sempetin lah sebulan sekali 2 kali ada lah mungkin Ya, ya. bener-bener. Ya bahas game juga kalau sekali-sekali lagi pengen ya bahas juga nggak apa-apa. Iya, karena kan nggak Gitu. solo anime juga. Iya, gitu. Mungkin lu pop culture Jepang lu mungkin ngikutin juga, gue juga ngikutin kan bisa bahas yang lain selain itu Bisa kan. Mungkin kayak pop culture Jepang bisa. bahas Kamen Rider atau bahas apa gitu kan ya Ya, yang bisa kita ngerti itu bisa juga. bisa. Tunggu aja Gitu. lah gitu. Ya nikmatin aja lah. Kita jangan ditungguin ya karena kita bukan channel yang bisa ditungguin. Iya. Gitu. Kita upload mah setelah kita gitu. Ya. Gitu. Karena Bang Wayan juga kerjaannya lagi sibuk banget. Si Darian juga harus sibuk kuliah karena kan nggak mungkin makan dari sini doang kan ya. Betul. Nggak, emang nggak keluar makanya juga. Nah, berharap karena kita juga udah announce kalau kita nih wibu asik. Gue berharap kalau ada event-event wibu juga kita bisa hadir. Ini penting juga nih. Jadi, seru juga ya bikin wawancara gitu ya. Yoi dong, kayak apa Yosiolo kan nanya outfit, nah kita nanya nih, lu kenapa jadi wibu ya gitu. Iya, kenapa ya event-event wibu ya semoga ada kesempatan kita datang kayak kemarin di Ion. Biasa kan Ion ada. Ion kemarin ada kan. Terus di Blok M juga ada Enicisai gitu kan sering kapan? Kan setahun sekali. Biasanya setahun sekali Enicisai itu, Enicisai. Setahun sekali. Boleh lah kita datang-datang lihat kan perawakan orang-orang bau bawang itu. yang pakai jaket, pakai masker sama tas gendut. Itu ya, tas laptop ya. Tas laptop, gendut ya kan. Gendut ya. Nah, kalau pakai baju koko biasa orang kanan nih kan. Biasa orang pesantren. Nah, ini kalau pakai jaket ini bau biasa bau bawang. Demi Allah. Ya. Mandi lah minimal jadi wibu lah. Jangan nggak mandi. Ada variasi konten lah intinya gitu. Iya, bener-bener. Karena kalau gitulah. Bahas game capek di duit. Kalau anime kan modal bayar Netflix. Bener dong, Netflix berapa sih? Patungan rame-rame 120.000 bagi 4. Nanti kalau kita ngomongin game jadul bilangnya update lu Bang gitu. Iya, kan? Ngapain ngomongin game? Mending gue kalau bahas game gue bahas serius kalian biar pusing lu. Gue hampir bahas ini intermezzo ya. Maksudnya kenapa akhirnya gue pusing kepala gue ngebahas game. Maksudnya intermezzo kenapa gue mau ngebahas itu kenapa Franklin di GTA, maksudnya gue mau research maksudnya kenapa kok si Franklin itu jadi yes man gitu. Apa yang menyebabkan itu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Kalau kalian nunggu konten gaming di teman-teman kita sebelumnya yang kita pernah ajak upload udah ada lah ya di mereka gitu. Ya di sini juga bakal ada konten gaming cuman nggak sering juga. Gue kalau mau nonton konten gaming mending nonton video gue aja di YouTube channel gue. Pasti ada lebih di Casio-nya itu bukan di capek gue males ya. Lu mending di channel gue sendiri aja. Jadi bisa dinikmatin, maksudnya ada konten Valorant, ada konten itu. Jadi lebih nyantai lah. Gue pikir-pikir kayak semua di bawah serius juga capek. Jadi curhat aja. Iya kalau itu kan platformnya lu ya Bang ya. Iya, maksudnya kayak udah enggak ada kalau gua. Ya kan kali aja orang nunggu nih. Kalau Bang Wayan di Wayan Iswara tahu iya, udah nonton di situ aja. Lu di mana Bang? Nah, berhubung Eni udah enggak ada, ya kan. Paling platform YouTube gue juga isinya sekarang tugas-tugas kuliah kampus yang harus diupload ke YouTube gitu. Tuh nggak lu main FIFA ya? Ya main FIFA. Ya paling ya nggak tahu lah. Nanti mungkin gue nongol di escape gaming doang paling gitu. Iya, paling ya bahas-bahas anime aja lah. Ya berdoa ya, maksudnya bisa lah kayak datang event lah minimal gitu. Ya, ntar gampang liatin orang-orang bau bawang itu. Atau mungkin ntar kita juga buat Instagram buat ya bukan buat upload daily tapi setidaknya ngabarin ntar mau ada konten apa atau upload apa gitu. Atau kayak pribadi aja nggak sih tuh? Nggak apa-apa lah, nggak usah bikin buat escape. Maksudnya escape biar di YouTube aja. Oke. Ya pokoknya gitulah ya. Iya benar. Kita untuk hari ini pembahasan udah kelar. Jadi silakan ditunggu. Paling next bahasannya itu ya Spy X kali ya setelah episode terakhir ya. Setelah gue nonton boleh Spy X. Ini kan ini besok 11 12 2 minggu lagi lah. Berarti penutupan Juli kan udah pada transisi ke summer tuh.
Soalnya ya, orang kan juga libur kan. Mm-mm. Harusnya kan bulan Juli. Soalnya season 2-nya masih bulan akhir tahun ini sih, Spy X. Jadi bisa kita bahas Ya, bagaimana buat kedepannya. Ya. Paling next sih kalau gue saranin yang paling rame kan itu ya. Manganya ini kayak Overlord itu 3 episode gue nonton nanti bikin review. Nggak usah review serius-serius banget sih. Biasa orang gitu nonton. Apa gimana? Biasa jatah lu Jujutsu Kaisen ya? Itu ya itu juga kemarin mau janjiin nggak? Gua itu deh Red harus nonton tuh gue. D1. Red lu. Boleh Red lu. D1 kita nonton Red. Kalau bisa ikut sama rame-rame gitu kan gue beli kostumnya Zoro. Mungkin kalau film sejuta, nanti kita Thor. Anjing sejuta bangsat. Mungkin nanti kalau film Thor lah ya. Thor kan lu suka. Nanti kita mungkin nonton. Oh boleh Thor. Marvel juga ntar kita kalau bisa bahas. Paling kalau film itu film-film kayak apa ya? Kayak Dune yang lebih itu sih fantasi sih. Gue kalau film yang serius banget males gue. Iya. Oke lah nanti buat next gitu ya. Jadi silakan subscribe kalau pengen nanti konten-konten kita selanjutnya gitu kan, ditunggu aja nanti buat ke depannya gitu ya. Ini juga thank you. Backgroundnya juga masih pakai punya Lutfi. Thank you ya Lutfi bikinin kita background. Kita closing. Anjir. Pakai background ini. Pakai yang kemarin. Oke, thank you Pi. Sumpah thank you banget nih. Oke, semuanya thank you ya yang udah nonton di sini. Semoga berkesempatan lah banyak nonton film nonton manga nonton animenya gitu. Karena emang udah susah juga nonton anime. Bayangin lu main game sama nonton anime susah lu. Coba lu mending gak usah kerja kayak gue kayak orang nganggur gitu. Lu kalau hobi tekunin satu aja lah, nggak usah banyak lah. Lu anime game capek udah nonton anime aja mending. Oke, semuanya thank you udah mampir lama sih podcastnya, mending lu dengerin sambil ngapain kayak terserah lu lah. Ini kan berhubung kita juga jarang upload kan ya, lama sekalian nggak apa-apa. Bener gitu. Oke guys semuanya, thank you. Thank you guys.